Saudara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebut jika vaksinasi guru tidak sesuai target, opsi pembelajaran tatap muka tetap dilaksanakan pada Juli dengan sejumlah ketentuan. Kita simak pernyataan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Makanya kebijakan kita adalah saat langsung setelah divaksinasi, guru-gurunya dalam satu sekolah mereka harus menyediakan opsi tatap muka. Jadi nggak nunggu sampai semua, gitu. Betul, jadi rolling gitu sistem mekanismenya. Pak Syaiful, ini kalau mendengar pernyataan dari baik Pak Presiden, Pak Jokowi maupun Mas Menteri Nadiem Makarim, itu kan ada seolah tuh ada semacam target begitu supaya bulan Juli itu bisa banyak ada opsi-opsi yang diberikan gitu. Bahwa ini untuk menjaga psikologis anak-anak kita bisa paham. Tapi kemudian ketika saat ini rate vaksinasi masih tergolong rendah, lalu orang tua anak-anak itu juga belum banyak yang nantinya bisa divaksinasi. Apa yang bisa dilakukan oleh DPR supaya bisa memastikan berbentuk pemantauan atau pengawasan begitu supaya apa yang dilakukan oleh pemerintah ini benar-benar aman untuk semua pihak yang ada di sekolah? Ya, catatan pentingnya Mbak Sofi hampir pasti bahwa tidak ada istilah keserentakan dalam pembukaan tatap muka pembelajaran ini, karena semua kembali ke pemerintah daerah. Apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar tadi betul. Jadi sepenuhnya masih menjadi kewenangan daerah. Yang kedua, kita ingin Kemendikbud rentang kendalinya diefektifkan. Koordinasi, ruang guidance dari Kemendikbud. Jadi levelnya sekarang adalah level bagaimana Kemendikbud mengetahui betul detail di lapangan, dan disitulah kemudian kalau mau ada revisi terkait dengan SKB 4 Menteri dan seterusnya berbasis dinamika yang ada di lapangan. Tidak lagi on paper saja. Oke, betulkah dari DPR meminta ada satgas khusus begitu untuk koordinasi antara pusat dan daerah terkait dengan pembukaan sekolah ini? Persis, kita minta Kemendikbud secara efektif supaya day to day bisa mengupdate dan bisa langsung koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk Satgas ini diberi kewenangan langsung ketika ada sekolah yang sudah jelas-jelas walaupun belum melakukan tatap muka, dalam konteks simulasi tiba-tiba ada penularan di situ, otomatis dikasih kewenangan untuk memberhentikan secara sementara di sekolah yang bersangkutan. Ini giliran saya tanya kepada Pak Ganjar. Pak Ganjar begini, sistem pendidikan kita itu kan kita punya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tapi kalau untuk sekolahnya sendiri, pendidikannya sendiri kan itu otonomi daerah. Nah, ketika Menteri Pendidikan meminta ada opsi untuk dilakukan sekolah tatap muka pada bulan Juli, kewenangan penuh tetap ada di daerah, terutama di Dinas Pendidikan. Bagaimana cara mengkoordinasikan hal ini? Tektokannya seperti apa, dan itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Syaiful, bagaimana caranya supaya bisa saling menjaga agar siapapun yang ada di sekolah itu aman. Apakah ini nanti berbentuk satgas, apakah itu mungkin menurut Anda jadi salah satu solusi efektif? Iya Mbak Sofi, jadi yang disampaikan oleh Pak Saiful Huda tadi betul. Jadi bukan soal keserentakannya, saya sangat sepakat soal itu. Yang ada adalah situasional pada kondisi daerah masing-masing. Maka apa yang disampaikan oleh Mas Menteri kita terjemahkan. Kami di daerah juga membuat sebuah ketentuan secara rigid begitu untuk kita berikan ke kawan-kawan kabupaten kota. Kabupaten kota mereka ada Satgas Covid yang mereka memantau. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Saiful tadi betul, mesti ada, dan kami pengalaman waktu awal-awal COVID lalu kami buat satu simulasi ini, itu laporannya tiap hari, bagaimana perkembangannya dan seterusnya. Maka pada saat kejadian di salah satu SMK Jateng, begitu kami tahu saat itu satu positif, langsung kita stop, kita kunci, kebetulan sekolahnya boarding school, langsung kita masuk. Begitu kita masuk, kita tes semuanya, setelah kita tes semuanya, kita lakukan special treatment, kita tutup langsung. Maka secepat itu yang bisa kita lakukan. Nah, sekolah-sekolah yang kondisinya tersebar itu, maka kita siapkan emergency call-nya itu dengan puskesmas atau UKS di situ yang kita training, sehingga pantauan-pantauan ini bisa dilakukan
secara efektif begitu. Maka dengan itu kita mesti latihan dulu sekarang. Oke, jadi nanti kalaupun pada tahun ajaran baru, sekalipun saat ini sudah banyak yang mulai disimulasi, Pak Ganjar akan memberi kebebasan kapan akan dimulai sesiapnya begitu atau seperti apa? Oh iya Mbak, jangan sampai nanti kita ngomong bulan, kita nggak mau ya, ini nggak berdoa yang minta yang lain, tapi mintanya semua sehat. Jadi artinya begini, kalau kemudian kita menghitung-hitung, mudah-mudahan tidak terjadi second wave, ini kan lagi turun nih ya, lagi turun bagus. Mungkin dari kementerian juga memperhitungkan ini. Grafik COVID-nya lagi turun, maka kita mesti siap-siap untuk jemput bola. Namun demikian, seandainya nanti terjadi situasi yang khusus, maka bukan tidak mungkin kita juga akan mengambil treatment khusus. Umpama nih, meskipun masih wacana terus mau ada mudik, kita kan deg-degan juga gitu di daerah. Oke, Pak Miko, begini, tadi Pak Miko sudah memberikan gambaran aman itu kalau misalkan positivity rate-nya di bawah 5% begitu. Tapi kalau misalkan ada atas nama apapun lah, atas nama psikologis anak, kebutuhan anak untuk belajar, sampai ada sekolah yang berusaha sangat keras untuk membuka sekolah tatap muka, apa saja wanti-wanti yang akan diberikan oleh Pak Miko? Ya, jadi seharusnya di kabupaten atau di provinsi, pembukaan sekolah ditentukan oleh satu Diknas, Dinas Pendidikan. Ya, Diknas. Satu Satgas. Satgas harus menentukan, baik itu di kabupaten atau kota dan di provinsi. Kemudian aparat pemerintah. Jadi pemerintah harus ikut menentukan. Jadi 3 komponen ini kemudian menentukan apakah di kabupaten kota atau di provinsi akan dibuka dengan memakai indikator apa. Satu, ya. Yang kedua adalah bagaimana protokol di sekolah yang benar-benar bisa memenuhi menjaga penularan COVID-19. Jadi protokolnya akan ketat, ya. Jadi fasilitas cuci tangan harus dihitung. Jadi harus ada berapa begitu dia satu kelas gitu. Kemudian tabir di antara anak sekolah begitu harus tersedia. Itu harus dilihat atau diinspeksi begitu. Yang ketiga adalah apakah setiap hari akan didesinfektan. Begitu anak sekolah bubar, desinfektan begitu. Jadi kita menjaga aman sekolah dari infeksi COVID-19. Kalaupun begitu ketat, masih tetap ada penularan begitu dia kontak dekat, boom. Ya, artinya terjadi penularan. Gitu. Yang paling penting jangan hanya sekedar checklist ya. Saat ini kan juga kita banyak begitu masuk ke gedung sekedar tembak pakai termogan, tapi juga termogannya nggak tahu kualitasnya seperti apa. Kadang-kadang tidak betul juga, di tangan ini ditembak gitu. Sehingga jangan sampai hanya sekadar checklist, harus dipahami kenapa sebuah keputusan protokol kesehatan dilakukan dan ditaati oleh semua pihak yang ada di sekolah. Betul. Pak Miko terima kasih, Pak Saiful Huda terima kasih, Pak Ganjar juga terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Sapa Indonesia Malam. Sehat terus, kita jumpa lagi lain waktu.